Muhammadiyah memberikan opsi pilihan. Boleh Allah ba'id, boleh juga wajah. Tapi wajah itu lafalnya yang lengkap ya. Kalau mau benar-benar sesuai riwayatnya. Tapi lumayan panjang nih. Ada kata nggak nyampe minal muslimin aja. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta dan seterusnya. Tsumma sta'idz qail. Di sini berarti disebutkan dua doa. Dua doa apa? Iftitah. Kalau kita lihat di HPT jilid 3, maka doa iftitah disebutkan ada beberapa lagi. Satu, ngomong bait nih. Kemudian tadi riwayat Muslim, wajah tuh. Ya. Kemudian riwayat Abu Dawud, masih wajah tuh juga. Dan dikasih opsi ketiga. Apa tuh opsi ketiga? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu doa iftitah terpendek. Ya. Dan ini bisa dibaca nggak hanya kalau kita lagi sholat sunnah aja, sholat wajib pun nggak apa-apa. Ada riwayat. Berarti ini di HPT jilid 3 ada tambahan doa iftitah lebih daripada dua yang disebutkan di HPT. Dan ada riwayat-riwayat lain dengan keleluasan kita bebas memilih. Saya mulai sholat langsung ta'awudz, nggak iftitah. Boleh apa nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena hukum iftitah sunnah. Nah, ini juga biasanya ada anggapan dalam sholat berjamaah Muhammadiyah itu selalu baca basmalahnya sir, padahal nggak juga. Nah, di HPT jilid 3 basmalah boleh secara jahar atau boleh secara apa? Sir. Boleh. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau ta'awudz betul, ta'awudz harus apa? Bukan ya, sunnahnya adalah apa? Sir, nggak ada sunnah jahar, ta'awudz. Dan ta'awudz lafalnya ada beberapa variasi. Bisa dipilih. Riwayat-riwayat ini sahih. Yang tadi disebutkan di jilid 1 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang pertama. Ada opsi 2, ditambahin apa? A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Ada opsi ketiga, a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Divariasikan lagi-lagi. Ta'awudz, sunnahnya dibaca rakaat berapa? Ta'awudz. Setiap rakaat. Kalau doa iftitah? Rakaat pertama. Sebelum rakaat pertama aja. Lanjut. Summa qra'il basmalah, baca basmalah. Tadi basmalah kalau jadi imam salat jahar, salat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat isya, ya. Kalau salat tarawih harus sir nggak? Boleh sir, boleh jahar. Boleh sir, boleh jahar. Dua-dua sunnah. Basmalah di sini dalam pandangan majelis tarjih dia termasuk dari Fatihah. Nggak boleh baca Fatihah nggak basmalah sama sekali. Minimal baca sir. Sir itu baca ya artinya. Jangan nggak baca. Dan mungkin sudah pernah saya bahas juga beberapa kali bahwa makmum dalam salat jahar baca Fatihah nggak? Baca Fatihah. Dan kemudian ulama diskusi, kalau mau baca Fatihah, meskipun imam jahar ya, sesuai dengan madzhab Syafi'i. Tapi bedanya diskusi di sini. Kapan yang afdol, paling utama makmum baca Fatihah itu? Selesai satu ayat. Kalau yang ditarjih oleh Muhammadiyah adalah berbarengan dengan imam, bareng. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kalau ketinggalan bisa disusul, misalnya contoh. Sehingga ketika amin, amin sama-sama. Amin untuk Fatihah kita dan amin untuk Fatihah imam. Amin bareng. Walaupun dibaca kapanpun sah. Dibaca lebih dulu dari imam, sah. Dibaca setelah imam Fatihah juga sah. Yang penting makmum baca. Ada kasus makmum nggak baca Fatihah itu nggak apa-apa. Diberi keringanan nggak apa-apa. Kapan itu? Masuk kita sholat nih. Nah, imamnya ada ruku. Kita baca Fatihah kagak? Enggak, Ustaz. Dapat keringanan, langsung ruku. Allahu Akbar, takbir sholat, takbiratul ihram. Kalau sempat sedekap kemudian takbir ruku, lebih bagus. Nggak sempat, langsung aja takbiratul ihram, kemudian langsung kita turun ruku. Kita masuk, kalau bisa baca Fatihah, seayat 2 ayat, lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, kita langsung ruku, meskipun belum selesai Fatihah. Keringanan, rukhsah. Di sini kemudian peran majelis tarjim melakukan tarjim, ini pendapat terkuat. Kita udah pernah waktu itu ada pengajian membacakan fatwa terkait ini, nanti bisa saya kirim lagi, saya bagikan lagi. Adanya di fatwa majelis tarjih bahwa tetap makmum baca. Kenapa begitu? Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan, jangan kalian baca apapun di belakang saya kalau saya jadi imam baca jahar. Illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholatan liman lam yaqra biha. Kecuali Al-Fatihah. Karena enggak sah salat orang enggak baca Al-Fatihah. Nah, hadis ini
itu mengecualikan Al-Fatihah. Maka pembacaan surat apapun, makmum nggak ikut baca, kecuali surat apa? Al-Fatihah. Mungkin pertanyaan muncul, kalau gitu kenapa imam mesti yang paling fasih, paling banyak hafal Qurannya? Kalau mau ujung-ujungnya makmum juga baca Al-Fatihah. Jawabannya, kira-kira apa jawabannya? Yang dibaca imam kalau sholat jahriyah, apa cuma Al-Fatihah? Enggak, Ustaz. Enggak. Baca apa juga? Baca surat lain. Berarti tetap Ayat. relevan nggak memilih imam yang bacanya bagus? Tetap relevan nggak? Iya, iya. Tetap relevan. Bisa dipahami nih? Dan sekali lagi, isu berbeda pendapat, ya kita berlapang dada sesuai nanti arahan di akhir Himpunan Nusantara jilid 1. Muhammadiyah kalau merojihkan sesuatu, tidak artinya otomatis menganggap salah pendapat yang tidak dirojihkan. Wa tartilin, dan dengan tajwid. Kalau dengan tajwid yang minimal wajib hukumnya. Jadi tajwid itu ada yang minimal, batas minimal, supaya tidak melakukan kesalahan fatal, itu wajib. Tapi kalau tajwid sampai untuk lebih sempurna lagi, ya betul, tidak wajib. Makanya orang nggak dosa kalau dia misalnya huruf haknya belum terlalu tipis, belum benar-benar tipis. Sifat hak kan maksudnya dia tarkik. Dia ternyata haknya masih ada tafhim-tafhimnya. Nggak dosa. Nggak dosa. Lanjut. Tsumma rfa yadaika misla ma rafa'tahuma fi takbiratul ihram. Kemudian kalau mau rukuk angkat lagi seperti takbiratul ihram tadi ya. Tsumma kemudian rukuk mukabbiron sambil takbir. Allahu akbar. Jadi mulai A-nya turun, barnya itu pas udah rukuk. Nanti pas bangun juga itu. Sami Allahu liman hamidah. Imam tuh pas bangun, dah itu pas sudah tegak. Adapun kalau mau sujud atau bangun dari sujud ke berdiri, nggak ditekankan itu. Bahkan nanti ada di keterangan HP jilid 3 agar jangan, sebaiknya tidak terlalu banyak Allah, enggak. Tapi ya udah sekedarnya aja. Misalnya pas menjelang berdiri, atau tempo bangunnya itu jangan terlalu lama supaya Allahu Akbar nggak terlalu panjang. Tapi kalau cuma ruku i'tidal, maka Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Pertama pas sami Allahu hamidah agar jamaah tahu imam ini udah bergerak. Sehingga ketika dia terlambat datang atau mepet, dia tahu imam masih ruku atau enggak. Karena itu berpengaruh. Kalau imam masih ruku dan makmum sempat ruku bersama imam, dapat nggak satu rakaat? Dapat nggak? Dapat. Tapi kalau imam udah bangun, makmum baru ruku, dapat nggak satu rakaat? Tidak. Nah, makanya kali aja imamnya sami Allahu liman hamidah telat, baru pas sudah tegak, makmum kira dapat, padahal nggak dapat, makan repot. Gitu ya. Jadi dibiasakan imam sami Allah. Jadi kalau makmum udah dengar berarti udah bangun nih. Ada proses. Udah tegak. Allah alam. Ulama beda pendapat tentang kalau makmum masbuk itu rokat yang dia tambahin itu rokat pertama atau rokat keempat. Umpama sholatnya zuhur ya, atau isya lah. Ulama beda pendapat. Apakah rokat yang dia tambah, kalau ketinggalan satu rokat, dia tambah satu rokat kan? Itu rokat pertama atau rokat keberapa? Atau rokat keempat? Bisa dimengerti nih? Bisa dipahami ya? Jadi itu ada beda diskusi antar ulama. Nah, sekalipun begitu, Muhammadiyah memang belum ada penjelasan eksplisit mentarjih yang mana dalam hal ini. Saja ada tarjih Muhammadiyah terkait dengan posisi duduk tasyahud akhirnya. Kalau imam lagi tasyahud akhir, duduknya kan tawarruk. Makmum duduknya apa? Imam mau salam kan? Kita belum mau salam, kita masih ada utang nih, masih ada rokat belum ditunaikan. Kita mau nambah nih. Ini ada ulama diskusi, ya, tapi yang dikuatkan Muhammadiyah dalam hal ini pendapat mirip dengan pendapat madzhab Maliki, bahwasanya ya yang ikut. Gitu. Nah, dalam hal itu maka nampak Muhammadiyah berarti lebih dekat kepada menganggap bahwa rokaat yang ditambah adalah rokaat pertama. Walaupun sekali lagi belum tegas pernyataannya, tapi nampak arahnya ke situ. Dengan demikian, dia rokaat pertama, maka makmum disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Mungkin biar para dinda tahu bahwa yang disunahkan itu membaca surat setelah Al-Fatihah itu kalau rokaat 1 dan 2. Dan itu pun kalau dia posisinya imam atau sholat sendiri. Kalau dia makmum, enggak disunahkan sama sekali. Adapun rokaat 3 dan 4, maka kalau dia hanya wajib Fatihah, enggak ada sunnah baca surat. Ini mungkin biar penegasan ya. Tapi boleh, yang mau baca surat boleh. Nah, silakan. Musawiyan dhahraka wa unuqaka. Nah, saat kita ruku, maka leher kita dan punggung kita sama. Jadi enggak mendongak ya. Mohon maaf. Bukannya mendongak begini. Nah, tapi lurus sama. Ya tentu saja setiap orang ada batas kemampuannya. Dia pada akhirnya berusaha untuk lurus. Kalau masih nggak lurus,
ya dia berlatih terus biar bisa, tapi tetap sah salat. Selama kalau orang nggak begitu lurus, sah salatnya, cuma keafdalannya berkurang. Kecuali kalau dia benar-benar nggak ada usaha, sujudnya asal-asalan, rukunya asal-asalan, itu mungkin lain cerita ya. Akhidan rukbataika biyadaika. Pegang lutut dengan dua belah tangan. Tangan kita dalam sholat itu umumnya tidak rapat nempel dan tidak renggang jauh, tapi tengah-tengah. Ini umumnya. Kecuali kalau kita sujud, maka tangannya rapat. Dan kecuali kalau ruku, maka tangannya renggang jauh. Jadi kalau kita ruku, tangan menggenggam lutut, rapat, sedikit renggang, apa renggang jauh? Renggang lebar. Iya. Lebar. Kalau sujud rapat. Selain dua itu, selain ruku dan sujud, tangannya gimana? Antara-antara. Tidak lebar jauh, juga tidak rapat, nempel. Qailan wa antara membaca saat ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Atau doa apa lain, yang lain. Ada riwayat lain seperti subhana rabbil azim. Awida'u bi syai'in min ad'iyatil waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bebas. Jadi dari zaman dulu banget nih Muhammadiyah udah menegaskan bahwa doa-doa tuh jangan cuma satu variasi aja. Silakan. Ya. Tsumma rafa'a ra'saka tidak angkat kepala untuk i'tidal. I'tidal itu yang sami Allahu liman hamidah. Rafi'an yadaika sambil mengangkat tangan setinggi pas takbiratul ihram tadi, yaitu lebar-lebar bahu. Jempol kita sejajar dengan apa? Atau setinggi daun telinga. Ya. Dan menghadap ke depan. Jadi kalau begini kurang afdol. Begini juga kurang afdol. Yang afdol gimana? Begini. Jadi ada kadang begini. Atau begini. Atau begini. Kurang afdol. Menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah tangan kita terbuka menghadap ke kiblat, telapak tangan. Untuk imam baca sami Allahu liman hamidah. Orang sendiri juga begitu. Adapun makmum, ulama beda pendapat, tapi ini ditarjih oleh Muhammadiyah, makmum hanya baca Rabbana walakal hamdu. Tsumma sujud. Pas sujud mukabbiron, sambil bertakbir. Angkat tangan enggak? Habis itu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Mau sujud angkat tangan lagi enggak? Gimana? Disunahkan enggak angkat tangan lagi? Ada Ustaz. Tidak. Tidak disunahkan. Langsung. Apa dulu ditaruh? Lutut dulu? Apa telapak tangan dulu yang ditaruh lantai? Dulu. Nah, ulama diskusi nih, beda pandangan. Yang dikuatkan Muhammadiyah adalah wadhu' rukbataika wa atrafa qadamaika al-ardi tsumma yadaika. Letakkan dulu lutut di tanah, lalu kedua tangan, baru lutut dulu, baru apa? Tangan. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Mazhab Maliki tangan dulu, baru lutut. Mungkin kita kadang lihat ada orang seperti itu, ya udah kita maklumi lah. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah dan mayoritas ulama itu kalah afdol. Itu tidak afdol. Yang afdol adalah didahulukan lutut. Nanti bangun, diangkat dulu tangan. Diangkat dulu lutut lagi. Jadi lutut selalu duluan turun, duluan naik. Terakhir bertumpunya tangan. Iya, pas mau bangun. Lanjut dulu. Summa jabhataka wa anfaq, baru habis itu jidat, baru hidung. Jadi hidung dulu apa jidat dulu yang turun sujud? Yang nempel tanah, yang nempel sejadah? Jidat dulu Ustaz. Jidat dulu. Ya. Dan yang penting pada akhirnya kalau turun sujud, ya jangan kepala dulu, tapi lutut dulu. Nggak ada sih yang mengatakan kepala dulu baru tangan, atau kepala dulu baru lutut, nggak ada. Mustaqbilan atrafa asabi'i rijlaikal qiblah. Jari kita ditekuk sehingga jari kita menghadap kiblat. Sebisa mungkin. Mungkin ada beberapa kaki, tangan yang sulit, ya dilatih lah. Ini itu sebenarnya sehat. Sehat banget. Meskipun udah tua, coba lipat, tetap tekuk sebisa mungkin pelan-pelan ya. Itu bagus buat peredaran darah, buat persendian, bagus. Mujafian yadika anjan baika. Tangan kita renggangkan. Jadi jangan siku jangan nempel, tapi apa? Renggang. Rafi'an mirfaqaika. Siku jangan niban sejadah, tapi diangkat. Dan ini berlaku buat laki dan perempuan sebagaimana nanti ada di akhir. Qailan wa anta sajidun, mengatakan ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau doa yang lain, subhana rabbiyal a'la awidhu bi syai'in minal ad'iyatil waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Oke, cukup doa 25/9.